Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Para penjaga di gedung informasi di sekitar begitu ketakutan hingga raut wajah mereka berubah drastis. Mereka ingin maju, tetapi mereka terintimidasi oleh aura Zhao Tianyi dan tidak berani bergerak. Zhao Tianyi bertepuk tangan dan berkata dengan angkuh, siapa lagi yang tidak yakin? Berani menyentuh adikku, inilah. Akhirnya, hari ini aku akan merobohkan bangunan rusak ini dan melihat siapa yang berani menjadi buta. Chen Ping terkejut melihat Zhao Tianyi begitu sombong. Pria ini bahkan lebih sombong daripada dirinya sendiri. Mulailah. Zhao Tian melambaikan tangannya dan hendak memanggil pengikutnya untuk mulai menghancurkan bangunan itu. Pada saat ini, sebuah suara menyeramkan terdengar dari dalam gedung informasi. Sombong sekali. Beraninya kau bertindak sembrono di gedung informasiku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak ada? Saat suara itu terdengar, seorang wanita gemuk perlahan berjalan keluar. Dia gemuk, wajahnya penuh lemak dan fitur wajahnya yang rapat membuatnya terlihat sangat jelek. Sekilas pandang saja, sudah membuat orang ingin mengalihkan pandangan. Namun aura yang terpancar darinya sangatlah kuat, dan sudah jelas bahwa dia berada di alam abadi duniawi tingkat ketujuh. Zhao Tianyi mengangkat alisnya ketika melihat wanita ini, siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan kakek. Zhao. Wanita gemuk itu mencibir, aku pemilik gedung informasi ini, yang dikenal sebagai Nyonya Gemuk. Zhao Tianyi, ayahmu, adalah wali kota Yucheng, tapi kau berani bertindak begitu lancang di kota suci pedangku. Apa kau benar-benar berpikir tak seorang pun bisa menghentikanmu? Zhao Tianyi berkata dengan nada menghina, bajingan jelek, beraninya kau berteriak di sini. Ayahku kan penguasa kota. Beraninya kau menyentuhku. Percaya atau tidak, ayahku akan memimpin pasukan untuk meratakan bangunan kumuhmu ini. Tuan kota, sedikit sarkasme terpancar di mata wanita gemuk itu. Di mataku, tidak ada penguasa kota yang baik. Bahkan jika ayahmu datang, aku akan menghajarnya. Begitu dia selesai berbicara, wanita gemuk itu bergerak. Meskipun gemuk, kecepatannya tidak lambat. Lah bergegas menuju Zhao Tianyi seperti bola daging. Wajah Zhao Tianyi berubah, dan dia segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan, tetapi kultivasinya hanya pada tingkat kelima alam abadi duniawi, yang jauh lebih rendah daripada wanita gemuk itu, dan dia sama sekali tidak sebanding. Hanya terdengar sedikit suara, bang bang bang, yang teredam, dan Zhao Tianyi mundur berkali-kali. Dipukul terus menerus dan menjerit kesakitan. Setelah beberapa gerakan, ia ditendang di dada oleh perempuan gemuk itu, terpental mundur, dan jatuh tersungkur ke tanah, memuntahkan darah dan sekarat. Jelas ia dipukuli hingga setengah mati. Wanita gemuk itu menghampirinya, mengangkatnya seperti ayam, dan melemparkannya keluar dari gedung informasi. Lah, berkata dengan dingin, kembalilah dan beritahu ayahmu bahwa jika kau berani membuat masalah lain kali, itu tidak akan semudah itu. Setelah berurusan dengan Zhao Tianyi, wanita gemuk itu berbalik dan menatap Chen Ping dan Hu Mazi bagai ular. Berbisa, lah berkata dengan sinis, kita sudah berurusan dengan satu orang bodoh, sekarang giliranmu. Kau membunuh seseorang dari gedung informasiku, dan kau masih ingin orang lain membantumu. Naif sekali. Hu Mazi begitu ketakutan hingga kakinya lemas. Wanita gemuk itu terlalu kuat. Bahkan Zhao Tianyi pun mudah terluka parah. Mereka berdua mungkin bukan tandingannya. Namun Chen Ping tetap tenang, menggenggam pedang erat-erat di tangannya, siap untuk menanggapi serangan wanita gemuk itu kapan saja. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menghindari pertempuran hari ini. Wanita gemuk itu menatap Chen Ping, senyum kejam tersungging di bibirnya, bukankah kau banyak bicara tadi? Kenapa, kau diam saja, murid sekte pedang, saudara Zhao Tianyi? Di hadapanku,
mereka semua tak berguna. Apa kau siap membayarnya dengan nyawamu? Dia berjalan menuju Chen Ping selangkah demi selangkah. Aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan udara di seluruh aula tampak membeku, membuatnya sulit bernapas. Para biksu di sekitar menahan napas, menyaksikan adegan menegangkan ini, bertanya-tanya apakah Chen Ping dan dua lainnya dapat lolos dari bencana ini. Sosok wanita gemuk itu mendekat bagai hantu, membawa serta tekanan dahsyat dari tingkat ketujuh alam abadi bumi. Udara seakan terhimpit oleh serangannya, menimbulkan suara rintihan. Telapak tangannya yang gemuk berubah menjadi seukuran kipas daun palem, dan ia langsung menghantam pintu Chen Ping dengan angin yang mencurigakan. Gerakannya sederhana dan langsung, tetapi mengandung kekuatan yang sangat besar yang cukup untuk menghancurkan emas dan batu. Pengadilan kematian. Mata Chen Ping bersinar dengan cahaya dingin, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mulai beredar tanpa hambatan, dan aura tingkat ketujuh dari alam abadi tersebar tiba-tiba naik. Dia tahu bahwa jurang pemisah antara kedua belah pihak itu sangat besar, tetapi saat ini dia tidak bisa mundur lagi. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Pedang pembunuh naga diayunkan, dan cahaya pedang yang menyilaukan menyambar bagaikan meteor yang menembus kegelapan, menebas telapak tangan raksasa wanita gemuk itu. Pedang ini memadatkan seluruh energi dan semangatnya. Pedang itu tajam dan membawa tekad yang tak terhentikan. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Wanita gemuk itu mengangkat sedikit rasa jijik di sudut mulutnya, dan telapak tangannya yang sebesar kipas palem tidak mengelak atau menghindar, melainkan menamparkan langsung ke arah cahaya pedang. Ledakan, pedang dan telapak tangan saling beradu, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Hembusan angin kencang menyebar dari mereka berdua. Para biksu yang mengawasi mereka semua berubah warna dan buru-buru menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melawan. Beberapa biksu dengan kultivasi yang lebih rendah bahkan terkejut dan mundur berulang kali, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Chen Ping hanya merasakan kekuatan dahsyat bagaikan gelombang pasang yang datang dari pedangnya. Lengannya langsung mati rasa, buku-buku jarinya retak, dan darah mengucur deras. La merasa seperti ditabrak monster berkecepatan tinggi, La mundur puluhan langkah sebelum akhirnya nyaris tak bisa menyeimbangkan diri. Tenggorokannya terasa amis dan manis, dan ia hampir muntah darah, tetapi ia terpaksa menelannya kembali. Hanya itu yang dapat kamu lakukan. Wanita gemuk itu mencibir dan melanjutkan serangannya. Dengan sekejap, ia mendekati Chen Ping lagi. Telapak tangannya yang lain menyapu dengan suara siulan, dan ia ingin menghancurkan Chen Ping dengan satu pukulan. Para pendeta di sekitar berseru. Sudah berakhir, pemuda ini dalam masalah. Bagaimana mungkin kekuatan tingkat ketujuh alam abadi bumi dapat dilawan oleh alam abadi tersebar? Sayang sekali, tulangnya memang kuat, tapi kekuatannya jauh tertinggal. Humazi begitu cemas hingga matanya memerah, La ingin maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh beberapa penjaga dari gedung informasi. La hanya bisa menyaksikan telapak tangan besar wanita gemuk itu hendak mendarat di Chen Ping, dan meraung cemas. Pada saat kritis ini, kilatan kegilaan melintas di mata Chen Ping. Alih-alih mundur, ia malah maju dan memutar tubuhnya dengan paksa untuk menghindari titik-titik vital. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga di tangannya menusuk ketiak wanita gemuk itu dengan sudut yang luar biasa, bagaikan ular yang keluar dari gua. Pedang ini sangat licik, dan dia bersedia menerima pukulan dari lawan demi melukai musuh. Wanita gemuk itu jelas tidak menyangka Chen Ping begitu ganas. Sedikit kejutan melintas di matanya, La ingin menangkis dengan telapak tangannya, tetapi sudah terlambat, jadi ia hanya bisa memutar tubuhnya dengan paksa. Tertawa, pedang itu berkilat, dan meski tidak mengenai titik vital, namun tetap saja membuat luka yang dalam pada lengan wanita gemuk itu, dan darah langsung mengucur deras. Pengadilan kematian.
Wanita gemuk itu murka. Seorang kultivator kecil tingkat 7 di alam abadi yang terpencar tidak hanya menerima dua serangannya, tetapi juga melukainya. Sungguh memalukan dan terhina. Lam meraung marah, dan serangannya semakin ganas. Telapak tangannya beterbangan, menghalangi semua jalur pelarian. Chen Ping. Setiap pukulan membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Chen Ping menggertakkan giginya dan, mengandalkan gerakan tubuhnya yang indah dan tekad yang kuat, berjuang untuk bertahan melawan serangan ganas wanita gemuk itu. Luka-luka baru terus bermunculan di sekujur tubuhnya, darah membasahi pakaiannya, dan dia tampak menyedihkan. Tetapi matanya semakin bersinar, dengan cahaya semangat yang gigih dan tidak pernah menyerah. Ding, 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 suara benturan senjata tak henti-hentinya. Setiap kali terjadi benturan, darah Chen Ping akan mengalir deras dan luka. Lukanya semakin parah, tetapi ia selalu dapat menemukan secercah harapan dalam situasi putus asa dan bertahan. 1, 2, 3, 10 gerakan. Chen Ping benar-benar berhasil bertahan selama 10 gerakan dari wanita gemuk itu. Hasil ini mengejutkan semua orang, termasuk para penjaga di gedung informasi. Tak seorang pun dari mereka menyangka seorang kultivator tingkat ke-7 di alam abadi yang tersebar bisa bertahan begitu lama melawan seorang pemilik bangunan tingkat ke-7 di alam abadi duniawi. Ini di luar pemahaman mereka. Bagaimana ini mungkin? Seorang prajurit alam abadi tersebar tingkat 7 bisa melawan prajurit alam abadi bumi tingkat 7 selama 10 jurus tanpa terkalahkan. Anak ini monster, mengerikan. Dengan ketangguhan dan kekuatan tempur seperti itu, masa depannya tak terbatas. Diskusi di sekitar semakin keras, dan mata yang memandang Chen Ping penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Langkah ke-11. Telapak tangan besar wanita gemuk itu akhirnya berhasil menembus pertahanan Chen Ping dan menghantam dadanya. Dengan keras, engah. Chen Ping terpukul keras dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding dengan keras, dan jatuh terguling. Tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Saudara Chen, mata Homazi memerah dan ia menjerit pilu, berusaha mati-matian untuk bergegas, tetapi ditahan oleh para penjaga. Wanita gemuk itu terengah-engah dan menatap Chen Ping yang tergeletak di tanah, pandangan rumit terpancar di matanya. Tak menyangka akan butuh usaha sekuat ini untuk menangkap seorang kultivator alam abadi longgar tingkat 7. Dan bahkan ia terluka olehnya. Hal ini membuatnya semakin terlihat buruk rupa, berjalan menuju Chen Ping selangkah demi selangkah, jelas berniat membunuhnya. Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar dari luar gedung informasi, berhenti. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat sekelompok biksu berpakaian seragam sekte pedang berjalan cepat. Dipimpin oleh Mo Chen, Ling Sui juga mengikutinya. Ketika melihat Chen Ping terbaring di tanah, wajahnya langsung pucat. Mo Chen melirik ke sekeliling dan melihat wanita gemuk yang terluka. Chen Ping tergeletak di tanah, hidup atau matinya tidak diketahui, dan kekacauan di sekitarnya. Tatapannya langsung berubah dingin. Nyonya gemuk OP, sungguh kehadiran yang agung. Suara Mo Chen tenang, namun mengandung tekanan yang tak terbantahkan. Bagaimana mungkin seorang murid sekte pedang diperlakukan seperti ini di gedung informasimu? Ketika wanita gemuk itu melihat Mo Chen, ekspresinya sedikit berubah. Tentu saja dia pernah mendengar tentang reputasi Mo Chen. Dia adalah salah satu master teratas sekte pedang dan kekuatannya tak terduga. Meskipun mereka berdua berada di alam abadi bumi, dia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkannya. Akan tetapi, dia berada dalam posisi unggul saat itu dan tentu saja tidak akan menunjukkan kelemahan. Rekan Taois Mo Chen, muridmu melakukan pembunuhan di gedung informasiku. Apa salahnya aku memberinya pelajaran? Tanya wanita gemuk itu dingin. Pembunuhan.
Mo Chen mendengus dingin, kurasa pasti ada alasannya. Meskipun muridku masih muda, dia bukan tipe orang yang tega membunuh orang tak bersalah. Kurasa lebih baik lupakan saja masalah ini. Sekte pedangku bersedia mengganti rugi atas hilangnya gedung informasi milikmu. Bagaimana kalau 10.000 batu abadi? Dia tidak ingin mempermasalahkannya. Lagi pula, ini gedung informasi, bukan wilayah sekte pedang. Mendengar ini, wanita gemuk itu mengangkat bibirnya dengan nada mengejek. Rekan Taois Mo Chen, apa kau memperlakukan pengemis seperti ini? Gedung informasiku kehilangan bukan hanya seorang pelayan, tapi juga reputasi kami. 10.000 batu abadi. Tidak cukup. Berapa banyak yang diinginkan tuan rumah? Mo Chen bertanya dengan sabar. 1 juta batu abadi. Pinta wanita singa gemuk itu. Lagi pula, kalau anak ini bersujud dan mengakui kesalahannya, aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawanya. Kau bertindak keterlaluan. Ling Xue tak dapat menahan diri untuk berteriak dengan marah. Chen Ping dipukuli seperti ini, tetapi wanita gemuk itu masih membuat tuntutan yang berlebihan. Ekspresi Mo Chen menjadi gelap. Apakah OP bertekad untuk menjadi musuh sekte pedang? Jadi kenapa kalau kita musuh? Wanita gemuk itu tak kenal takut, rekan Taois Mo Chen, jangan berpikir bahwa hanya karena sekte pedangmu terkenal. Gedung informasiku takut padamu. Hari ini, lakukan saja apa yang aku katakan, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Oke, bagus sekali. Mo Chen mengangguk, tatapan tajam terpancar di matanya. Karena tuan rumah tidak mau memberiku wajah seperti ini, maka aku hanya bisa meminta saranmu. Sebelum Mo Chen selesai berbicara, ia bergerak. Sosoknya melesat, dan aura yang bahkan lebih kuat daripada aura wanita gemuk itu menyebar. Di tangannya, sebuah pedang panjang kuno muncul. Dengan kilatan cahaya pedang, pedang itu menusuk wanita gemuk itu dengan momentum yang dahsyat. Ayo, melihat hal itu, wanita gemuk itu berhenti bicara omong kosong dan melambaikan telapak tangannya yang besar. Untuk menemuinya, dentang, pedang dan telapak tangan saling beradu, menghasilkan suara benturan yang lebih keras, dan gelombang udara yang dahsyat menyebar lagi. Kali ini, banyak biksu dengan kultivasi yang lebih lemah terhempas langsung, dan retakan muncul di dinding gedung informasi. Kedua tuan itu bertarung dalam sekejap. Ilmu pedang Mo Chen sangat indah, terkadang lincah dan anggun, seperti seekor antelop yang menggantungkan tanduknya, tidak meninggalkan jejak. Terkadang ia garang dan mendominasi, bagaikan guntur dan kilat, tak terhentikan. Setiap gerakan pedang mengandung pemahaman mendalam tentang ilmu pedang, yang membuat darah para pengikut sekte pedang di sekitarnya mendidih. Gaya bertarung wanita gemuk itu sangat kuat dan bertenaga. Dengan kultivasinya di alam abadi bumi dan tubuhnya yang kuat, ia mampu menangkis jurus pedang Mo Chen. Setiap serangannya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa, yang menyebabkan udara bergetar. Kedua pria itu bertarung bolak-balik hingga langit menjadi gelap dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Cahaya pedang dan bayangan telapak tangan saling bertautan, gemuruhnya tak berujung, meja, kursi, dan bangku di gedung informasi hancur berkeping-keping, dinding runtuh, dan seluruh gedung informasi runtuh. Para pendeta di sekitar sudah mundur keluar dan menyaksikan pertarungan antara para guru besar ini dari jauh, dengan ekspresi terkejut yang tergambar jelas di wajah mereka. Ya ampun, apa ini pertarungan antar penguasa alam abadi bumi? Mengerikan sekali. Senior Mo Chen memang pantas menyandang reputasinya. Ilmu pedangnya sungguh luar biasa. Wanita gemuk itu juga bukan orang biasa. Kekuatan fisiknya sungguh luar biasa. Dia mampu menahan jurus pedang Senior Mo Chen tanpa masalah. Pertarungan itu berlangsung lama. Seperti yang dikabarkan dunia luar, keduanya bertarung selama 300 ronde. Setelah 300 ronde, keduanya kehabisan napas dan mengalami luka di tubuh.
Pakaian Mo Chen robek di beberapa tempat oleh angin telapak tangan wanita gemuk itu, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Kondisi perempuan gemuk itu juga tidak jauh lebih baik. Pedang itu telah melukai beberapa bagian tubuhnya yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat, telah mengalami pendarahan hebat dan napasnya agak tersengal-sengal. Jelas saja, keduanya menghabiskan banyak energi dalam pertarungan ini. Mo Chen, kekuatanmu hanya segini. Wanita gemuk itu terengah-engah, tetapi matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Hari ini, biarkan aku merasakan kekuatan sejati sekte pedangmu. Setelah mengatakan ini, auranya melonjak lagi, dan jelaslah bahwa dia akan menggunakan keahliannya yang paling kuat. Wajah Mo Chen serius, dia tahu bahwa dia akan mencapai batasnya. Tubuh wanita gemuk itu terlalu kuat. Meskipun ilmu pedangnya sangat hebat, hampir mustahil baginya untuk mengalahkannya sepenuhnya. Lakukan jurus terakhirku, tarian setan darah. Wanita gemuk itu meraung, dan darah yang mengalir dari luka di tubuhnya mulai mendidih, berputar-putar di sekujur tubuhnya, membentuk aliran udara berwarna darah. Tubuhnya tampak membesar, menjadi lebih mengerikan. Tidak bagus. Mo Chen ketakutan, lah bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam gerakan ini dan tak berani gegabah. La memusatkan seluruh kekuatan spiritualnya pada pedang panjang itu dan berteriak pelan, metode rahasia. Sekte pedang, semua pedang kembali ke sekte. Dalam sekejap, energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya dan berkumpul di udara untuk membentuk bayangan pedang besar, yang menebas ke arah wanita gemuk dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Aliran udara berwarna darah bertabrakan dengan bayangan pedang besar. Ledakan, raungan yang memekakkan telinga terdengar, dan seluruh kota pedang suci tampak bergetar. Badai energi dahsyat menyebar, meratakan gedung informasi hingga rata dengan tanah. Bangunan-bangunan di sekitarnya juga terdampak, dan banyak yang runtuh. Udara dipenuhi asap dan debu, menghalangi pandangan semua orang. Para pendeta di sekitar menahan napas dan menatap lekat-lekat ke tengah asap, ingin mengetahui hasil duel yang menggemparkan ini. Setelah waktu yang lama, asap dan debu berangsur-angsur menghilang. Di lapangan, Mo Chen dan Fatih muncul di depan semua orang lagi. Mo Chen bersandar pada pedang panjang, wajahnya sepucat kertas, darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan napasnya sangat lemah. Jelas bahwa ia terluka parah dan telah kehilangan efektivitas tempurnya.